Oke, Mas Adrian ngomong-ngomong apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga teman-teman juga di Elsinta dan seluruh pendengar dan follower-follower saya yang ikut IG Live malam hari ini juga dalam keadaan sehat semua ya. Oke. Nah, di eh, masa pandemi ini ya, kemarin apalagi di masa PSBB kan tentu aktivitas banyak terbatasnya ya Mas Adrian ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke topik obrolan ini kan banyak banget yang di-sharing sama Mas Adrian nih di Instagram soal gaya hidup sehat, olahraga dan juga aktivitas di rumah aja. Terus kemudian juga hal-hal yang apa ya eh, berbau dakwah lah begitu ya. Ini untuk menyejukkan hati kita juga ya di tengah suasana yang panas. Hati tetap harus sejuk gitu ya. Apa sih sebenarnya yang sekarang akhir-akhir ini mungkin lagi jadi aktivitasnya Mas Adrian selain sebagai financial planner tentunya? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin karena eh, sadar bahwa umur udah nggak lama lagi, jadi saya berpikir bahwa sebaik dalam hidup saya ini harus diberikan semaksimal mungkin nih kebermanfaatannya buat orang banyak. Ya, jadi makanya saya hanya ingin berbagi dari pengalaman hidup saya yang mungkin bisa menjadi ibroh atau jadi pembelajaran lah buat orang banyak sehingga kehilafan-hilafan yang pernah saya lakukan waktu zaman muda dulu nggak perlulah diulang, nggak perlulah dilakukan oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, follower-follower saya, apalagi yang masih muda, supaya semua bisa melakukan sebuah percepatan dan lompatan-lompatan dalam mencapai banyak hal-hal yang harus kita persiapkan nih pada saat kita saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat hidup, ya karena setiap keyakinan pasti mengajarkan bahwa kita semua nanti akan berpulang. Makanya saya juga merasa banyak nih kesia-siaan dalam hidup saya. Saya banyak ketinggalan dalam mempelajari hal-hal yang harusnya lebih penting. Contoh kalau kita bicarain tadi dalam urusan akhirat lah ya. Nah selama ini tuh kan urusinnya dunia melulu. Nah supaya lebih balance gitu loh Mas. Hmm. Oke, jadi nggak sibuk kerja aja terus yang ngejar dunia gitu ya. Oke, ya. Berarti itu seenggaknya itu yang jadi concernnya Mas Adrian sekarang ya. Eh, hidup yang balance lah ya, antara dunia dapet, insya Allah akhirat juga dapet begitu ya. Amin. Nah, tapi ngomong-ngomong di mata seorang Adrian Maulana, yang kita tahu dulu aktor, sempat jadi presenter berita juga. Abang Jakarta kalau nggak salah ya, tahun berapa tuh ya? 97. 97, waduh, 97 saya masih SD. Oke, kalau saya tanya misalnya, hidup sukses di mata Adrian Maulana tuh apa sih? Apakah yang sekarang dicapai ini sudah jadi titik sukses yang memang seorang Adrian Maulana tuh pengen capai? Ya. Sebenarnya sukses itu kalau menurut saya penilaiannya bukan dari diri kita, ya melainkan mungkin dari ya orang lain yang mungkin yang melihat. Kalau kayak saya hanya sekedar menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya coba untuk ada merangkum ada beberapa poin yang mungkin ini bisa dijadikan satu pertimbangan buat teman-teman semua. Yang pertama, kita jalankan kehidupan itu harus tahu sebenarnya niatan kita nih buat apa sih gitu, tujuan kita mau kemana, karena banyak yang ngejalankan hidup ya hanya sekedarnya aja sehingga akhirnya hidupnya biasa-biasa aja, hidupnya kayaknya gitu-gitu aja, padahal justru hidup kita yang cuma sekali ini harus kita jalani dengan luar biasa. Nah untuk luar biasa ini kan kita harus punya ya niat yang kuat, terus kemudian kita juga harus punya ilmu yang memadai supaya kita bisa melakukan banyak hal secara optimal, dan kita harus juga menjadi pribadi yang dinamis. Kenapa? Kita tahu dalam kehidupan ini kita akan banyak ada tantangan, banyak godaan, ya kita harus juga bisa beradaptasi dengan segala macam situasi. Contoh seperti sekarang, kita juga harus siap untuk beradaptasi menghadapi tantangan-tantangan kehidupan terkait dengan contoh pandemi seperti ini. Ada orang yang tadinya punya kerjaan jadi nggak punya kerjaan, ada yang punya kerjaan tadinya katakanlah X karena penghasilannya makin menurun. Nah kita harus siap untuk menghadapi hal-hal contoh seperti itu. Terus kemudian juga ya kita jangan pernah lupa untuk selalu ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena
kita masih bisa IG live begini, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa ini, kalau nggak bukan karena izin dari Allah, ya nggak mungkin. Terakhir dari saya adalah jangan lupa teman-teman ya harus selalu punya rasa syukur. Karena apapun yang sedang kita alami, pasti selalu ada orang lain yang kehidupannya tidak seberuntung dengan diri kita. Nah, kalau kita bisa menjalankan kelima itu, plus tentunya kita selalu menjadi pribadi yang ingin melakukan sebuah action atau melakukan sebuah tindakan yang bukan hanya sekedar rencana, bukan hanya sekedar wacana, insya Allah gitu, kita akan selalu bisa menaiki tapak-tapak kehidupan yang lebih baik, bukan lebih baik daripada orang lain, tapi setidaknya lebih baik dari kondisi diri kita yang sebelumnya. Nah, inilah yang menurut saya sebagai tolak ukur kesuksesan buat diri kita sendiri. Oke. Nah, di situasi pandemi seperti sekarang ini juga kan banyak masyarakat yang terdampak ya secara ekonomi, banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Tadi Mas Adrian juga sempat bilang ya gimana kita juga mensiasati diri di tengah situasi yang sulit, kita tetap minimal bisa survive. Ya. Nah, kalau kita ngobrolin soal topik kita nih ya, doing business gitu ya, kemudian juga investasi. Untuk orang-orang yang katakanlah masih tetap bekerja, tapi dengan penghasilan yang terbatas, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya supaya minimal punya nilai lebih dari penghasilan yang didapat setiap bulan gitu, katakanlah dari gaji bulanan atau misal dari orang yang dagang yang punya penghasilan memang average-nya lah, misalnya kita katakan average misalnya rata-rata gaji pegawai misalnya 5-7 juta setiap bulan. Nah, dari pos itu atau dari penghasilan itu apa yang bisa dilakukan supaya kita punya nilai lebih, Mas Adrian? Oke, baik. Mungkin di situasi saat ini memang adalah momen yang baik untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan keuangan. Bagaimana kita bisa menghasilkan, bagaimana kita juga memperlakukan uang selama ini. Jangan-jangan kenapa kita seringkali kekurangan uang setiap bulannya. Bisa jadi bukan karena kecilnya penghasilan, tapi bisa jadi karena gaya hidup kita juga yang boros. Jadi yang pertama, coba kita evaluasi dulu. Kalau memang enggak, Mas Adrian, kita hidupannya sudah sangat sederhana kok, tapi memang dasar kebutuhannya banyak, jadi kayaknya kurang terus. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah coba cari penghasilan yang lebih baik. Kalau nggak bisa, saya udah bertahan dengan yang ini aja udah bagus, Mas. Oke, teman-teman bisa cari penghasilan tambahan. Ya, tanpa harus keluar dari pekerjaan yang saat ini. Kenapa pekerjaan saat ini mungkin teman-teman masih punya luxury, seperti selain hanya gaji, teman-teman juga ada dapat fasilitas tunjangan pulsa, tunjangan transportasi, mungkin bisa dapat THR, masih bisa dapat cuti tahunan, masih dapat bonus mungkin ya. Jadi teman-teman masih lebih beruntung daripada yang lain-lain yang bahkan mungkin udah kena PHK. Tapi pun pada saat ini masih mengalami kekurangan, teman-teman bisa mencari penghasilan tambahan. Apalagi sekarang banyak banget peluang-peluang untuk bisa menghasilkan bahkan dari rumah. Sekarang kita udah bisa memanfaatkan online ya, teman-teman memanfaatkan WhatsApp. Intinya cuman ya kita punya niatan baik, terus kemudian punya kemauan, selebihnya ambil tindakan. Teman-teman bisa menjadi dropshipper, teman-teman bisa menjadi reseller, teman-teman bisa menjadi distributor. Yang bisa dilakukan itu dari rumah. Tapi pesan dari saya adalah jangan sampai menjadi pribadi yang nggak profesional. Gara-gara berfokus ingin cari tambahan, kemudian pekerjaan penghasilan dari penghasilan kita yang utama, kita kesampingkan, kita korupsi waktu, ya. Jangan, itu bukan adab-adab yang baik. Tentunya kita harus, ya misalnya digunakan di jam istirahat, atau di luar jam kerja, atau di luar hari kerja. Silahkan, misalnya yang terbiasa Senin sampai Jumat orang kantoran, tapi misalnya dia selama ini punya hobi, katakanlah, fotografi, atau dia punya hobinya ngajar, mungkin di waktu weekend dia bisa itu untuk menjadi fotografer, misal fotografer wedding, fotografer produk, atau yang tadi bisa ngajar, dia sekarang bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi terkini, Zoom, ada Webex dan lain sebagainya untuk dia bisa ngajar online. Ada yang pintar ngaji, ngajarin privat, ada yang pintar misalnya bahasa Inggris bisa juga ngajar. Contoh, ada yang misal hobinya nge-gym, atau dia hobinya misalnya yoga, dia bisa juga menjadi private instructor gitu dengan menggunakan aplikasi online. Intinya semuanya kembali kepada kita. Terkadang pada saat kita saat ini sedang memiliki satu
kepastian dalam hal income, kita seringkali terlena, ya udahlah, yang penting gue mah begini-begini aja. Padahal kalau ditanya kalau bisa lebih, kenapa enggak? Jadi seringkali memang situasi seperti ini bagus untuk sesekali kita jadikan semacam motivasi untuk kita bisa terdrive, jadi lebih kreatif lagi untuk bagaimana kita mencari cara untuk bisa lebih menghasilkan gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Nah, ada satu poin yang tadi menarik buat saya untuk didalami. Tadi Mas Adrian sempat juga jelasin gimana kita harus melakukan extra effort gitu ya untuk dapat extra income, mengerjakan sesuatu di luar jam pekerjaan. Tapi kan banyak gini karyawan yang kadang ngejalanin bisnis online tapi di jam kerja, ya kan, jualan tapi di jam kerja, atau bahkan menggunakan fasilitas kantor. Paling sederhana adalah misalnya wifi kantor atau komputer kantor untuk ngejalanin bisnis pribadi yang income-nya masuk ke pribadi, nggak ada hubungan sama perusahaan. Itu kan sebenarnya bentuk korupsi juga kalau nggak kita sadari begitu ya. Ya kasarnya gitu. Kalau pengen dapat usaha yang berkah atau penghasilan yang berkah, minimal caranya yang harus benar dulu, begitu. Setuju nggak? Setuju banget, setuju banget. Makanya tadi seperti saya bilang, kita harus punya niat dulu yang lurus, niatnya yang positif dulu. Kalau niatnya tadi kita hanya dunia orientasi, hanya sekedar mencari keuntungan tanpa kita mau memikirkan kehalalan dan kebaikan dari apa yang kita kerjakan, ya tentu akhirnya kita bisa menghalalkan segala cara untuk bagaimana kita dapat penghasilan tambahan. Kembali lagi, Mas, dari yang saya pelajari di beberapa waktu belakangan ini gitu, bahwa di Islam kita diajarkan untuk bagaimana kita memperhatikan dari mana kita mendapatkan penghasilan dan juga kemana kita membelanjakan penghasilan yang kita dapat seperti itu. Karena nanti itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kalau mengenai umur kita, mengenai waktu kita, mengenai lelah kita, itu cuma ditanya ya satu hal. Tapi kalau tadi sumber keuangan kita dapat dari mana dan kita belanjakan kemana, itu katanya dalam sebuah hadis itu sampai ada 2 poin. Jadi penting buat saya juga pribadi untuk mengetahui pekerjaan saya ini halal nggak, baik nggak, dan juga pada saat saya sudah mendapatkan, saya belanjakan untuk hal-hal yang penuh kebaikan nggak, yang bermanfaat nggak, atau jangan-jangan banyak yang boros, banyak yang nggak prioritas, tapi saya belanjakan. Nah, itulah yang saya lakukan waktu pas dulu. Saya mungkin ya akhirnya juga diuji oleh Allah waktu di 2012 bulan Desember dari harta. Saya hampir kehilangan seluruh harta benda di rumah saya, mas saya kerampokan. Ngumpulinnya lebih dari 10 tahun. Tapi kemudian saya diuji dari harta, sesuatu yang memang dulu saya kejar-kejar melulu, karena saya pikir ya kalau saya punya kebaikan dalam sisi harta, saya mungkin akan bisa bantu orang banyak, saya bisa menyenangkan keluarga saya. Tapi kan nggak sesederhana itu. Dari mana kita dapatkan? Apakah kamu udah benar-benar menjadi orang yang bijak? Jangan-jangan kamu misalnya pada saat mendapatkan, kamu zolim terhadap misalnya keluarga, fokus kerja tapi nggak pernah punya ada waktu untuk membimbing anak, untuk fokus keluarga. Karena pada saat kita menikah, ingat nih buat teman-teman yang laki-laki, kita nih berikrar bukan hanya artinya menjadi individu lagi, tapi pada saat kita menikah, kita juga sudah menjadi seorang suami. Dan pada saat kita udah punya anak, kita juga mempunyai peran lain, yaitu adalah menjadi seorang ayah. Pada saat udah mencari seorang ayah, nggak sekedar kita cuman bisa menjadi pemberi nafkah, kemudian sebagai pelindung dalam keluarga, tapi kita juga harus menjadi pendidik bersama dengan istri kita, karena bagaimanapun juga keluarga itu adalah madrasah yang paling pertama dan paling utama buat anak-anak kita. Dan yang terakhir, kita pun juga harus menjadi partner buat istri dan anak-anak kita. Nah, kalau kita bisa menjalankan peran-peran itu dengan porsinya masing-masing, itulah baru disebut namanya pribadi yang sukses. Nggak mudah, saya juga pernah hilaf, saya juga pernah banyak melakukan kesia-siaan, makanya saya berproses, Mas, untuk terus. Mungkin kalau teman-teman makanya melihat, kenapa sih saya lihat Mas Adrian kayaknya sekarang sedang berusaha berhijrah. Iya, jadi sampai kapan? Ya saya nggak pernah tahu, karena bagaimanapun hijrah itu terus harus dijalankan setiap saat sih sama diantara kita. Jadi kalau hijrah itu bukan hanya artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari kondisi kita hari ini ke arah yang lebih baik, besok lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi. Itu sih yang akan terus saya lakukan ke depannya, Rif. Oke, kita sambil menyapa juga followers yang sudah ikutan komentar ya di kolom komen ya. Saya bacakan satu persatu sambil kita menyapa ya Mas Adrian ya. Mangga, silakan. Oke, ada Ucok Ferdi, assalamualaikum Bang Adrian, ada Elsinta,
Oke, simak juga. Terima kasih. Semangat terus ya, Devia Oliananta. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan. Oh, ada yang komentar, Masya Allah, semoga istiqomah, Bang Adrian katanya, dari Praneli. Amin, amin. Putra Alam, Masya Allah, suami kudu jadi benteng dari api neraka untuk keluarga. Wah, mantap ya, nyimak juga nih ya. Ada Ucok Verdi nih, Mas Adrian. Bang, kalau lagi WFH kita kerja sampingan halal nggak, Bang? Temenku banyak yang ngajak, tapi saya tolak karena saya pikir nggak boleh begitu. Karena kalau WFH kan jam kerjanya lebih fleksibel ya. Mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, gimana nih pengalamannya dari Mas Adrian? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sadar ya bahwa memang pada saat kita sudah komit dengan sebuah atau instansi ataupun juga pemberi kerja, kita tentu harus memberikan dan mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran kita di waktu-waktu yang ditentukan. Tapi tidak semua perusahaan juga saklek untuk mengharuskan misalnya karyawannya pada waktu tersebut dia harus berada baik itu di kantor ataupun juga misal di rumah, di depan komputer dan lain sebagainya. Ada perusahaan yang dia orientasinya adalah kepada numbers, kepada hasil, result. Kamu mau ngantor, kamu mau kerja dari rumah, silakan, yang penting target tercapai. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang punya targetnya demikian, biasanya itu orang-orang sales sih. Dia yang lebih memiliki fleksibilitas. Nah, insya Allah itu nggak mengapa. Tapi ada orang yang misalnya katakanlah enggak, kerjaan dia misalnya di divisi operation, atau misalnya dia di divisi trading, yang memang harus mengamati market dari waktu ke waktu, karena dia nggak boleh meleng sedikit pun, karena kalau itu bisa terjadi, maka aset-aset nasabah yang dititipkan pada mereka itu bisa menjadi bermasalah. Nah, tentu kita harus bisa mengukur sendiri. Nah, yang tahu itu siapa? Yang tahu adalah diri kita. Jadi teman-teman kembali coba evaluasi dulu pekerjaan kita bentuknya seperti apa. Kalau saya selalu melihat bagaimana akad kita dulu dengan pemberi kita kerja yang pertama, ya. Kalau saya kebetulan memang mungkin termasuk yang cukup ya fleksibel, karena saya masuk dalam sales department yang dimana orientasinya adalah pencapaian penjualan. Kalau penjualan kita baik, tercapai, ataupun ada tantangan, itu tentu ya kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, selebihnya makanya orang-orang sales itu cukup menarik gitu, cukup dinamis pekerjaannya. Mereka tuh nggak yang terlalu harus di belakang meja. Mereka yang penting adalah bagaimana bisa mendatangkan bisnis, mendatangkan benefit buat perusahaan. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada Berry Hamzah juga berkomentar ini. Banyak value yang bisa diambil dari pengalamannya Mas Adrian. Saya ingat dulu Mas Adrian pernah main ke El Sinta, katanya udah lama banget ditunggu juga main ke El Sinta lagi katanya. Oh, ini agernya El Sinta ternyata. Oke. Nah, Mas Adrian, tadi kan sempat juga dijelasin ya, gimana membedakan antara output dan outcome, kan gitu ya. Yang pekerjaannya sales, yang berhubungan dengan target, pasti bicaranya outcome dibanding hanya sekadar output, apa yang sudah dikerjakan. Tapi apa yang sudah dihasilkan dari pekerjaan itu, kan intinya kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi juga ada satu yang menarik, kita ketika kita bekerja, kita harus ingat dulu akad di awal ketika kita menandatangani surat kontrak kerja dengan perusahaan. Apakah di kontrak itu misalnya perusahaan menyatakan karyawan harus siap di calling kapanpun untuk urusan pekerjaan, harus siap untuk melakukan pekerjaan meskipun di hari libur dan lain sebagainya. Artinya itu juga harus tegas ya. Ini pengalaman juga nih untuk para karyawan nih yang mungkin dalam tanda kutip dipaksa harus bekerja ketika di luar jam pekerjaan. Iya, sorry Mas, tadi suaranya kayaknya agak sedikit terkoneksi. Boleh tadi pertanyaannya? Oke, intinya kita sebagai karyawan, ini sebagai pekerja ya, mungkin ada juga pengalaman dari teman-teman yang lagi nonton kita. Kita harus tahu di kontrak kerja kita ketika awal kita masuk kerja, apakah misalnya kita juga diharuskan atau diwajibkan untuk on call gitu ya, kapanpun perusahaan butuh, kapanpun pimpinan membutuhkan, kita harus siap meskipun itu di luar jam kerja kita. Kita juga harus memahami itu gitu ya Mas. Baik, itu kan tergantung semuanya dengan komitmen awal ya, kembali lagi. Jadi teman-teman pada saat bekerja selalu coba bertanya dan juga memastikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing, baik pemberi pekerja maupun kita sebagai penerima tanggung jawab. Ya, kalau memang ada klausul-klausul yang demikian, ya berarti teman-teman harus
memegang teguh tuh pendapat seperti itu. Sebagai contoh misalnya dulu zaman saya masih main sinetron, inget ya, dari tahun 97, 98 saya main sinetron sampai tahun 2012, 2013 tuh. Nah, itu memang ada klausul yang menyatakan saya harus siap 7 hari dalam seminggu 24 jam. Walaupun ya nggak mungkin ya orang masa kerja 24 jam. Tapi pernah dalam satu masa di mana saya bekerja itu 28 jam. Saya datang ke lokasi syuting jam 8 pagi, saya pulang jam 12 siang keesokan harinya. Ya. Wow. Nah, itu kalau saya bilang, wah ini sih udah nggak sehat banget. Yes, itulah dia. Ya, makanya kenapa saya juga memutuskan untuk kemudian saya tidak syuting lagi, karena saya sadar prioritas saya, orientasi saya adalah bukan di sana, tapi saya adalah orang yang memang tetap pengen profesional. Saya tidak mau menyalahi kontrak, makanya dengan segala macam tantangan zaman syuting yang nggak mengenal waktu, saya nggak pernah mau menunjukkan ketidakprofesionalan saya. Saya tetap datang tepat pada waktunya, saya tetap tidak mengeluh walaupun kadang suka bahkan sampai malam takbiran saya tetap masih harus kerja, masih harus syuting karena kejar tayang dan lain sebagainya. Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya hanya profesional, amanah, tapi saya siap gitu loh untuk memang memberikan yang terbaik dari apa yang saya bisa lakukan. Kalau orang bayar saya 10, saya akan berikan hasil kepada dia itu mungkin 20. Begitupun seterusnya. Kenapa? Supaya orang merasa, wih, saya kemurahan nih bayar Adrian. Kenapa? Yang dia berikan kepada kita itu benar-benar push to the limit. Sehingga nanti besok lusa, teman-teman misalnya sebagai orang pekerja kantoran, ada kebutuhan, misalnya katakanlah mengharapkan ada kenaikan gaji, ya, tapi ya harus lihat-lihat waktu juga ya, jangan lagi situasi perusahaan misal terpuruk, kena pandemi gitu kan, usahanya lagi nyusup, mas saya minta gaji naik ya, nggak bisa ngeliat kondisi yang ada, udah dengan kamu udahan aja deh sekarang, ya jangan begitu juga, misal tuh kadang perusahaan terus kita mungkin bisa jadi orang yang akan diprioritaskan oleh perusahaan, kenapa? Karena kita dianggap aset. Nah, disinilah teman-teman harus selalu menjadikan diri kita ini bermanfaat, menjadikan diri kita ini penting, menjadikan diri kita ini berharga di mata siapapun pemberi kerja. Mau itu kantor, mau itu mitra bisnis kita, mau itu di mata investor, ya harus seperti itu. Nah, inilah yang akan membuat kehidupan kita itu akan lebih bermakna. Ya, dalam bisnis juga demikian. Karena saya selain pekerja kantoran kan saya juga alhamdulillah pelaku bisnis juga nih, Rif. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis nih, Mas Adrian juga kan punya bisnis ya selain kerja kantoran ya. Untuk seseorang gitu ya, untuk seseorang yang katakanlah saya nih sebagai karyawan ya, sebagai orang yang bekerja kantoran full time, kemudian punya sisa waktu di luar jam kerja untuk ngelakuin sesuatu. Saya biasanya bikin podcast atau ngisi VO untuk iklan. Untuk orang-orang yang misalnya juga punya keinginan untuk punya penghasilan lebih di luar jam kerjanya. Kemudian apa sih mungkin tips yang paling mudah bisa dimulai? Katakan, oke, gue bisa mulai besok bisnis apa atau misalnya bentuk investasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan mudah untuk orang-orang yang awam tentang investasi atau tentang bisnis, Mas Adrian? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Mau tahu banget nih. Oke, teman-teman, denger ya. Yang pertama, coba aja mulai dari sesuatu yang kita suka. Kenapa? Andai kata misalnya kita menghadapi ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, umumnya kita lebih punya fighting spirit itu yang lebih. Kenapa? Karena sesuatu itu kita suka. Contoh seperti itu, saya mulai usaha kopi. Saya bikin usaha coffee shop sama sahabat saya, Ricky Harun. Udah jalan 1,5 tahun, mungkin belum mencapai seperti apa yang kita harapkan, tapi kenapa saya nggak patah semangat, saya tetap jalankan itu gitu, karena memang saya doyan ngopi, sehari saya bisa 2 atau 3 cup gitu kan, dan saya berusaha untuk memperdalam tentang kopi dan lain sebagainya, saya makanya bikin usaha itu. Jadi selain tadi pertama mulai dari kita suka, kita coba terus belajar supaya kita menguasai. Syukur-syukur kita bisa expert. Jadi jangan sampai kita memulai bisnis tapi kita terlalu tergantung dengan orang lain. Jangan juga ya, supaya kalau terjadi apa-apa, misalnya anak buah kita, partner kita misalnya nggak mau ngelanjutin atau misalnya mereka tiba-tiba mau resign, bisnis kita tetap bisa berjalan. Jangan sampai ibaratnya kayak kapal, wah tiba-tiba nggak ada pilotnya, bahaya bisa langsung jatuh. Kan kita nggak mau tentunya seperti itu.
Terus kemudian teman-teman yang baru mulai, jangan semua mau dikerjain. Fokus aja dulu ke salah satu usaha. Boleh menjalankan usaha lain kalau usaha tersebut udah bisa autopilot, udah bisa berjalan dengan sendirinya, atau sudah bisa kita delegasikan kepada orang lain. Baik itu misalnya mitra kita, bisa ada seorang pengelola, atau misalnya istri kita yang mau melanjutkan. Tapi jangan baru mulai 3 bulan, terus kemudian coba lagi bisnis yang lain. Nanti ada peluang lagi ini, ambil lagi bisnis. Peluang itu akan selalu ada, kapanpun juga. Tapi bagaimana kita bisa tetap istiqomah, itu juga penting. Dan nanti teman-teman harus belajar banyak hal, bukan hanya bagaimana kita bisa menjual, apakah itu produk ataupun juga jasa kita, tapi kita juga bisa memperdalam ilmu-ilmu lain, ilmu marketing, ya, ilmu selling. Kemudian juga kita nanti pada saat menjadi seorang pebisnis, kita harus biasakan juga untuk bagaimana kita melakukan efisiensi, hemat, dan itu dampaknya juga bagus buat keseharian kita. Jadi kalau kita dalam keseharian aja misalnya juga sudah menjadi pribadi yang wajar, hidup secukupnya, wah insya Allah kalau teman-teman nanti memulai ada satu bisnis sampingan atau bahkan nanti jadi bisnis utama, itu mungkin akan menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena prinsip-prinsip kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah begitu baiknya, tinggal kita terapkan dalam bisnis kita. Terus kemudian tadi, jangan mudah menyerah. Ya, saya sadar bisnis itu, waduh, tantangan luar biasa. Apalagi sekarang di tahun 2020, mau pebisnis skala besar maupun skala UMKM atau yang bahkan yang lebih kecil, mikro sekalipun, itu banyak banget yang terdampak. Ada yang gulung tikar, ada yang terpaksa harus PHK karyawannya, nggak bisa ekspansi, ya, dan lain sebagainya. Yang name it lah. Kalau lihat di luar negeri pun juga kayak Pizza Hut, ya, perusahaan-perusahaan fashion branded gitu ya. Kemudian restoran, banyak. Apalagi yang mereka selama ini hanya di mall. Baru belakangan ini mall dibuka. Itu pun juga dengan aturan-aturan ini itu. Jadi pada saat kita melakukan satu usaha, baik itu yang sifatnya sampingan maupun utama, kita pasti akan menghadapi ujian. Nah, itu penting punya mental untuk nggak mudah menyerah. Dan ya jangan lupa tadi yang saya bilang, kita harus selalu berdoa. Ya, sebaik-baik, sepintar-pintar manusia, segigi-gigi apapun, tetap nih ada yang lebih berkuasa daripada kita. Tempat di mana kita bergantung, tempat kita hanya berharap, dan tempat kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengesampingkan. Kenapa? Karena kita lihat orang gigih pasti kok dikasih rezeki, dikasih kesempatan gitu. Tapi walaupun juga diuji, ya harus siap. Kita semua akan mendapatkan ujian-ujian itu. Dan terpenting jalankan tadi aktivitas, jangan pernah lupa kesampingkan yang namanya kesehatan ya. Jangan mentang-mentang gara-gara, wah ini kan lagi seru-serunya nih mas, ini ada satu peluang bisnis, saya jadinya Senin sampai Jumat kantoran, Sabtu Minggu saya ada penghasilan tambahan, mantap banget. Tapi kita kesampingkan sesuatu yang juga sangat berharga, yaitu apa? Kesehatan diri kita. Karena once kita kehilangan kesehatan, apa juga rasanya nggak ada gunanya. Uang yang udah kita kumpul-kumpulkan itu rasanya udah nggak berarti. Sehat itu dianggap menarik pada saat kita sedang sakit. Pada saat sehat itu pergi dari kita. Makanya selagi kita punya sehat, ya kita rawat sebaik-baiknya. Maka kenapa saya suka sharing juga tentang hidup sehat? Karena saya sadar gitu, bahwa kita mau bermanfaat, kita harus punya sehat. Kita kepengen memberikan yang terbaik buat orang lain, buat keluarga kita, buat kantor tempat di mana kita bekerja, untuk misalnya mitra-mitra kita, ya tetap kita harus punya sehat. Jadi makanya kenapa orang melihat saya, oh suka berbagi inspirasi tentang gaya hidup sehat, tentang data, tentang misalnya juga bisnis, karena itulah hal-hal yang saya lihat relevan dalam keseharian kita, Mas. Oke. Tapi kadang masyarakat masih menilainya begini, gaya hidup sehat tuh mahal, makanan sehat tuh mahal, udah mahal nggak enak lagi. Nah, mindset kayak gini kan yang kadang masih mempengaruhi orang untuk akhirnya makan sembarangan, gaya hidup juga sembarangan, Mas Adrian. Yang perlu diluruskan, ya sehat itu bukan mahal menu makanannya, bukan mahal membayar membership di pusat kebugarannya. Yang mahal adalah apa? Memiliki motivasi untuk memilih pola hidup sehat sebagai pilihan yang terbaik. Dan itu merupakan pilihan satu-satunya yang terbaik. Obat yang paling mujarab dalam kehidupan kita itu adalah bukannya vaksin, bukannya suplementasi, tapi obat paling mujarab adalah menerapkan pola hidup sehat sehari-harinya. Pola hidup sehat itu apa aja? Ya, diet, ya olahraga rutin, ya istirahat yang cukup dan berkualitas. Tiganya itu harus dijalankan secara bersamaan.
Nggak bisa hanya salah satu. Mas, saya mau rajin olahraga, tapi makanan saya jangan diatur ya. Nggak bisa. Kunci bisa punya badan sehat, ya, yang laki-laki atletis, yang perempuan langsing, itu tentu harus dikombinasikan terhadap 3 yang tadi saya sebut, gitu. Jadi kita harus lihat parameternya apa. Kadang orang suka melihatnya berat badan, kadang orang suka melihatnya penampilan, ya. Sebenarnya nggak sesederhana itu, karena dalam tubuh kita ini kan ada berbagai organ, ada organ tubuh, ada tulang, ada air, ada otot, ada lemak. Semuanya jadi berat. Yang bisa kita adjust itu adalah apa? Otot dan lemak. Kalau mau sehat, ototnya yang kita naikin, lemaknya yang kita batasin. Seperti itu. Dan mohon maaf, orang kurus belum tentu sehat. Tapi orang yang kegemukan pasti nggak sehat. Jangan ngaca dong langsung, Rif. Enggak gemuk. Saya mau ngeliat ke bawah agak nggak enak nih. Iya kok ya. Jadi saya tahan nafas dulu. Kalau yang kurus ataupun yang gemuk ya, saya rasa ada sesekali kita bisa melakukan pengecekan ya, check up kesehatan kita. Ya mungkin kalau nggak bisa setiap tahun sekali, ya 2 tahun sekali gitu ya. Ya untuk melakukan apa ya, semacam tindakan preventif aja. Contoh misalnya kayak penyakit stroke itu kan bukan hanya menyerang orang-orang yang kegemukan, ada orang kurus. Karena kalau stroke banyak disebabkan juga karena kolesterol ya yang buruk yang ada dalam darah kita yang bisa menyebabkan penyempitan dalam pembuluh darah. Akibatnya oksigen menuju ke otak itu menjadi terhambat. Nah terus tiba-tiba orang ya terkena lah, ada penyakit-penyakit tidak kita harapkan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih semua teman-teman dijauhkanlah dari penyakit-penyakit demikian. Makanya ayo pola hidup sehat deh kita jalanin. Oke. Nah, ada pertanyaan nih dari Emma Puspa ini di Surabaya di kolom komentar. Ngomong-ngomong soal investasi, karena kesehatan juga bagian dari investasi ya, investasi masa depan tentunya ya. Ini berkaitan dengan investasi. Kita tahu instrumen investasi kan banyak banget ya, Mas Adrian. Salah satunya saham. Ini pertanyaan dari Emma Puspa nih di Surabaya. Nabung saham di perusahaan syariah, apakah dividennya halal, Bang? Kemudian tadi juga ada pertanyaan, mungkin instrumen investasi yang sekarang bisa dipilih apa aja sih? Kalau kita banyak orang yang berpikir gini, menabung itu adalah investasi, padahal kan bukan gitu ya. Kemudian ada juga asuransi yang menawarkan ada investasi di dalamnya, ada unit link dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mas Adrian bisa kasih pencerahan juga buat kita nih yang lagi nonton malam hari ini. Kalau tadi pertanyaannya mengenai investasi ke saham ya, tapi di perusahaan syariah. Kemudian instrumen investasi apa aja yang mungkin bisa kita pilih? Oke, baik. Jadi saya coba dari awal ya, saya coba urutkan bahwa yang nabung dengan investasi itu adalah 2 hal yang berbeda. Kegiatannya sih mirip, kita menyisihkan sebagian dari pendapatan kita. Tapi kalau menabung, idealnya adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Untuk besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Bayar anak sekolah, bayar asisten rumah tangga, bayar pulsa, bayar kontrakan, untuk bayar transportasi, kita jajan, bantu orang tua, itu taruh dalam tabungan. Tapi, kalau berinvestasi, kegiatan yang kita lakukan saat ini, untuk kita manfaatkan di masa depan. Contohnya misalnya, teman-teman yang punya anak baru SD, mempersiapkan buat nanti anaknya kuliah. Kuliahnya baru 12 tahun lagi. Iya, disiapkannya dari sekarang. Supaya pada saat waktunya tiba, nggak kebakaran jenggot, kalang kabut, aduh nggak punya uang nih, harus jual mobil nih, harus minjem nih, harus ngutang. Nggak, jangan seperti itu ya. Jadi kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi tindakannya berbeda. Yang satu jangka pendek kalau menabung, yang satu untuk di jangka menengah, jangka panjang. Terus kemudian instrumennya juga beda. Kalau menabung ya kita taruh dalam pos tabungan. Biasanya apa? Tabungan, atau misalnya deposito, atau teman-teman bisa taruh dalam instrumen yang liquid. Contohnya misalnya beli emas batangan. Hari ini kita punya emas, kita butuh uang, tinggal datang ke toko emas langsung bisa jadi uang. Benar nggak? Nah, kalau investasi, kita taruh ke dalam instrumen-instrumen bisa 2. Ada instrumen yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud apa aja? Yang berwujud contohnya misalnya kita investasi tadi di emas batangan, atau kita investasi di properti ya, bisa tanah, bisa rumah, kita bisa beli kontrakan, ya, kos-kosan, contoh seperti itu. Kalau yang tidak berwujud, yang tadi ada yang udah mention, misalnya kita beli saham, kita beli reksadana, kita berinvestasi di sukuk, surat berharga negara yang berprinsip syariah.
ya itu nggak berwujud, tapi dia juga liquid. Nah, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang sesuai dengan profil resiko kita. Jangan teman-teman misalnya punya profil resikonya bukan orang yang siap untuk menerima resiko tinggi, tapi misalnya belinya ke saham, investnya ke saham. Tiba-tiba dengan ada situasi wabah pandemi COVID ini, harga sahamnya turun 20-30%, wah langsung panik. Padahal katanya bilangnya kemarin investasinya buat nanti 10 tahun lagi. Lah ngelihat sekarang turun 20-30%, kok langsung kayak panik. Jangan seperti itu. Jadi kembali lagi, kita sebelum berinvestasi, kita tanya dulu kepada diri kita. Tujuan kita apa sih? Dan kapan kita mau menggunakan dana tersebut? Ya, makanya kita hendaknya membuat sebuah perencanaan. Kenapa sih membuat perencanaan itu penting dalam hidup? Karena gini, orang yang terbiasa membuat rencana aja bisa jadi dan seringkali ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Apalagi orang yang nggak pernah bikin perencanaan sama sekali. Lebih besar kemungkinan kalau hidupannya jadinya tidak terarah. Begitu juga dalam berinvestasi. Kenapa ya saya kok gagal? Kenapa ya saya nggak pernah mencapai dari apa yang orang lain bilang, katanya kalau investasi bisa membuat hidup kita lebih sejahtera. Kenapa ya? Jangan-jangan niat awalnya udah bener mau investasi, jatuhnya kepada investasi yang bodong. Karena apa? Kerakusan kita untuk hanya melihat dari sisi keuntungan aja, tapi kita kesampingkan sisi resikonya, kita kesampingkan aspek legalitasnya. Jatuhlah itu kepada penipuan-penipuan, skema-skema seperti yang namanya koperasi, pada PT, ada CP, ya hati-hati. Jangan silau dengan yang namanya imbal hasil. Cek dulu aspek legalitasnya dan juga cek perusahaannya. Sekarang Otoritas Jasa Keuangan juga ada membuka, teman-teman bisa lihat itu Satgas Investasi, teman-teman bisa email, teman-teman bisa masuk ke situsnya OJK, ojk.co.id untuk nanti teman-teman search di situ, masukin nama perusahaan, misal tiba-tiba ada yang menawarkan teman-teman dalam semua investasi. Nggak cukup perusahaan tersebut hanya punya yang namanya PT, CV, koperasi saja. Dia juga harus punya lisensi atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator yang mengawasi bisnisnya mereka dari waktu ke waktu. Itu sangat penting ya. Harapan saya supaya teman-teman tidak salah kaprah, karena banyak sekali yang akhirnya kemudian alergi berinvestasi, mendingan dia nabung aja karena ketidakpahaman itu, atau bahkan punya pengalaman buruk setelah mereka berinvestasi. Nah, kalau tadi bicara untuk di situasi saat 2020 ini, atau misalnya katakanlah saya pemula, saya kepengen deh berinvestasi. Seperti apa sih investasi yang terbaik? Tadi, coba kita bisa memulai dari yang paling sederhana dulu. Contoh misalnya, aduh saya kayaknya diajarkan sama nenek saya kalau investasi itu adalah properti atau emas. Nggak apa-apa. Tapi masalahnya untuk bisa beli properti, apalagi di Jakarta, kayaknya kalau nggak punya uang 1 miliar, kayaknya mimpi kali ya, gitu. Mau beli apa? Kita bisa menunggu uang warisan. Tuh, ya kan? Gimana dong? Ya, kita memulai berinvestasi dari yang uang katakanlah ratusan ribu. Kemana? Ada nggak sih? Ada. Contohnya tadi, bisa beli saham, bisa beli reksadana. Ah, bener mas, masa sih bisa beli saham perusahaan cuma ratusan ribu? Lah, banyak perusahaan yang dihargai cuma 2.000 rupiah. Saham itu hitungan per lembar, ya. Dimana kalau kita beli minimum harus 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham. Artinya, kalau 1 lembar harganya 2.000 rupiah, kalikan 100, kan cukup 200.000 rupiah. Plus komisi pembelian. Paling komisinya sekitar 0,15, 0,2%, nothing lah, cuma berapa puluh ribu. Coba, nggak sampai duit 300 ribu, teman-teman udah bisa menjadi seorang investor. Nah, tinggal lihat kenyamanan dan keimanan kita. Misalnya, aduh saya seorang muslim yang saya ingin menjaga hukum-hukum syariat Islam. Saya kepengennya hanya investasi yang berprinsip syariah. Ada nggak? Ada. Ada kurang lebih 650-660 perusahaan, di mana lebih dari 360-nya itu adalah perusahaan-perusahaan yang berprinsip syariah. Kok tahu sih Mas Adrian? Iya dong. Teman-teman silahkan aja lihat. Kalau kita beli saham, itu ada bursanya. Namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, setiap 6 bulan, ya, Bursa Efek itu akan mengeluarkan daftar-daftar yang masuk dalam kategori daftar efek syariah. Nah, melanjutkan ke pertanyaan tadi, kalau kita berinvestasi di perusahaan berprinsip syariah, apakah kita mendapatkan dividennya itu halal? Insya Allah iya. Ya, tapi memang di sini ulama berbeda pendapat, ya. Teman-teman, kita
hidup di tanah air Indonesia, kita ada ulama yang jauh lebih memahami dalam hal fikih, ya kita bisa mengacu kepada fatwa dari para ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau dalam transaksi saham itu ada fatwa MUI, kalau nggak salah itu DSN nomor 80, saya lupa tahunnya tahun berapa, nanti teman-teman silakan lihat bahwa perdagangan saham insya Allah itu masuk dalam kategori yang halal. Tinggal kita memperhatikan perusahaannya, bisnisnya tentu yang masuk dalam daftar efek syariah itu tidak boleh yang terkait dengan riba, persenjataan, kemudian minuman keras, rokok, dan lain sebagainya. Nah, di luar itu ada perusahaan-perusahaan yang bisa teman-teman beli. Jadi, kalau teman-teman bisa mendapatkan kebaikan dari kenaikan harga perusahaannya dan teman-teman ingin menjual, teman-teman insya Allah juga mendapatkan keberkahan. Yang kedua, kalau teman-teman masih terus ingin menjadi investornya, hanya ingin mendapatkan dividennya saja, insya Allah teman-teman juga mendapatkan kebaikan juga dengan sistem yang tadi sudah ditentukan ya. Nah, jadi dari hal-hal itu teman-teman mungkin bisa memiliki pencerahan. Saya rasa kayaknya agak panjang kali lebar. Mungkin kita harus bikin sesi lain khusus membahas Oke. itu. Betul, saya setuju. Nanti mungkin kita akan bikin sesi berikutnya fokus bahas soal saham ini. Karena banyak juga yang bertanya. Ada juga nih Ilyas tadi nanya, tips mencari investasi yang aman itu seperti apa? Tadi sudah dijawab ya sama Mas Adrian ya sebelumnya tadi. Kemudian ada Gusti yang bertanya, ini kayaknya dari pengalaman pribadi nih Gusti ini. Banyak bisnis yang dilakukan kerjasama dengan kerabat, teman, atau family gitu ya, yang kemudian bangkrut. Terus hubungan pertemanan, hubungan keluarga jadi nggak baik. Bahkan ada yang tadinya teman, sahabatan, terus jadi musuhan gara-gara bisnis. Nah, untuk mencegahnya nih gimana, Mas? Ada tips nggak? Oke, jadi yang pertama, kalau saran dari saya ya, sebelum kita memang berbisnis, segala sesuatu ya inamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Niat kita apa sih? Dan umumnya orang kalau berbisnis adalah untuk mencari keuntungan. Bener nggak? Kalau nggak ngapain bisnis? Lembaga sosial, ya kita bantu-bantu orang, bagi-bagi warisan gitu, itu baik juga gitu. Tapi kalau bisnis orientasinya adalah keuntungan, itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah bisnisnya itu halal. Kedua, kita landaskan dengan niat yang baik dan produk ataupun apa yang kita kerjakan adalah sesuatu hal yang baik dan insya Allah memberikan kebaikan. Tapi dalam perjalanannya bisa nggak terjadi ada namanya gesekan, ada argumentasi, kemudian perselisihan, permasalahan, bisa. Ya itu hal yang manusiawi dan sangat lumrah. Namanya dua pribadi yang disatukan, bahkan apalagi ada banyak kepala, wah itu bisa luar biasa. Tapi hendaknya di sini kita harus kembali lagi kepada akad di awal. Siapa yang menjadi misalnya pelaksana, siapa yang menjadi pemodal, siapa di sini misalnya yang menjadi pengawasnya. Nah, semua ini memiliki peran yang sama baik dan sama pentingnya. Dan kita harus kedepankan profesionalisme di dalam usaha, walaupun itu adalah usaha keluarga sekalipun. Nah, ada orang yang, saya nggak bisa kalau bisnis sama keluarga. Nggak apa-apa, ya nggak usah dipaksakan. Begitu juga dengan sebaliknya. Saya lebih nyaman, saya kayaknya lebih percaya sama keluarga saya ketimbang sama orang lain. Yang tahu itu adalah teman-teman. Tapi selalu mengedepankan asas profesionalisme, walaupun itu ada keluarga sekalipun, gitu ya. Kemudian apa? Teman-teman harus selalu menjaga hubungan baik. Ya, jangan mengedepankan syahwat kita. Misalnya mentang-mentang dia orang yang kita gaji. Misalnya katakanlah om kita, paman kita. Terus kemudian kita jadi semena-mena. Kita jadi, ya orang bilang misalnya kurang ngajar. Karena lu hidupnya dari gua. Ya kan, lo makan dari gua. Tapi lo kemudian semena-mena gitu. Nggak bisa juga seperti itu ya. Kita memiliki etika, kita memiliki adab, dan memiliki banyak ajaran-ajaran yang baik dari setiap keyakinan untuk kita bagaimana bisa menjalankan juga dalam sebuah bisnis, supaya bisnisnya ini bisa bukan hanya baik, tapi juga bisa memberikan keberkahan, bukan hanya bagi pemegang modal, pelaksananya, tapi juga orang-orang yang misalnya membeli usaha kita ataupun membeli produk kita tersebut. Nah, apa yang kita mesti lakukan misalnya dalam situasi pada saat misalnya terjadi adanya permasalahan dalam keluarga? Selain tadi kita kembalikan kepada niatan awal kita, terus kemudian adalah apa? Coba kita duduk bareng, kita tenangkan lagi, kita lihat lagi bahwa nggak ada masalah itu yang sebenarnya nggak bisa diselesaikan. Yakin bahwa masalah itu datang adalah sebenarnya untuk memberikan kebaikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mampu menyikapi setiap masalah itu dengan kepala dingin. Terkadang apa? Kita memang selalu mengedepankan ego. Karena kita siapa, kita nih begini, karena kita lebih tua, karena kita lebih pinter, karena kita yang punya uang. Sehingga kita lupa
dengan komitmen awal kita untuk membuat sebuah usaha adalah untuk memang kita mau maju sama-sama, mau baik sama-sama. Bisnis yang baik adalah bisnis yang semuanya untung, semuanya happy. Kalau hanya salah satu yang diuntungkan, percaya, cepat atau lambat bisnisnya itu akan bubar, bisnisnya itu akan bangkrut, bisnisnya nggak akan berkah. Karena hanya salah satu pihak aja, dan pihak lain adalah pihak yang seringkali dizolimin. Nah itu nggak baik. Ya, dan kemudian bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa dijalankan secara sustain, secara berkesinambungan, ya. Nah, makanya kembali lagi bisnis itu bukan sekedar apa yang kita suka, apa yang keluarga kita suka, tapi bisnis itu hendaknya yang Allah suka. Oke. Mudah-mudahan ini bisa. Itu ya. Nah, cari bisnis yang berkah tentunya, cari bisnis yang Allah juga suka. Cari bisnis yang jadi solusi juga untuk orang banyak begitu kurang lebih ya Mas Adrian. Mungkin ini juga terakhir nih Mas Adrian. Ya. Banyak hal yang mau dibahas tapi sayang waktu kita terbatas. Mungkin nanti next sesi kita akan lebih perdalam lagi, kita lebih fokus lagi obrolnya. Tapi sebelum saya ke pertanyaan terakhir, saya juga sambil menyapa ya yang sudah ikutan ngobrol sama kita di sini. Ada Nia Nurdania, ada Raffi Maulana Hadi, Mahardiante, halo juga, halo Putra Naufal, Tengku Mazira, Doni Perianto, ada Krisanti, ada Marsasi, kemudian ada Dedi Widiana, ada Jessica Maharani, wah banyak yang baru ikut bergabung, ada Aminah, terima kasih, Benny juga, oke, Mas Adrian sebagai penutup obrolan kita malam hari ini, sebenarnya kalau dari kita lihat latar belakangnya Mas Adrian ya, yang awalnya di dunia entertain, kemudian sekarang lebih fokusnya ke bisnis, kemudian juga investasi, dan juga bagaimana menginfluence masyarakat banyak dengan gaya hidup sehat. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan nih ke netizen yang sekarang lagi nonton kita nih malam ini. Gimana sih mungkin tips ya untuk bisa hidup sukses dan bahagia alanya Adrian Maulana? Ya, kembali lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya bukan orang yang paling pintar, saya bukan orang juga yang paling baik. Jadi, kalau teman-teman mungkin malam ini ada mendengar sesuatu, kalau ada kebaikan, itu tentunya semuanya datang dari Allah. Kalaupun ada kekurangan, itu benar-benar murni karena kehilapan saya sebagai seorang manusia. Begitu juga besok, lusa, kalau teman-teman melihat aktivitas saya di Instagram, di YouTube channel Adrian Maulana, ambil aja yang baik-baik ya. Yang kurang baik dari saya dan keluarga, gitu nggak perlu diikuti. Ya, jadi teman-teman, saya hanya ingin berpesan kepada kita semua bahwa apapun kita, siapapun kita berhak dan berkewajiban untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mulia. Maksudnya apa? Pribadi yang mau untuk terus berproses lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Ya, ingat bahwa apa yang orang lain capai, apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain dapatkan, insya Allah itu tidak pernah untuk mengambil rejeki dari diri kita. Kebaikan orang lain, rejeki orang lain, itu adalah porsinya mereka. Kenapa? Karena setiap manusia itu sudah diberikan porsi rejekinya masing-masing. Supaya apa? Kita jangan sampai punya perasaan dengki, iri hati terhadap kebaikan yang dialami oleh orang lain. Boleh kita iri kepada orang lain dalam urusan akhirat. Sedekahnya, ya, mungkin sholatnya, keistiqomahannya. Tapi kalau untuk urusan yang namanya tadi kita bahas, kita banyak ngomongin dunia pada kesan malam hari ini, hendaknya kita ngelihatnya ke bawah. Supaya apa? Banyak-banyaklah kita bersyukur. Karena di luar dari hidup kita, masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung diri kita. Ya, kalau kita bisa melakukan itu setiap saat, insya Allah hidup ini akan jadi lebih tenang. Nggak gerasa gerusuk, nggak ada rasa egois, nggak mau menang sendiri, nggak mau zolim sama orang lain, ya. Ingat teman-teman, hidup kita terbatas, nggak kayak sinetron, kayak zaman dulu saya main, ada tersayang, tersanjung, peran utamanya mati, bisa mati, hidup lagi, nggak. Hidup kita cuma sekali. Makanya yang tadi saya sebutkan di awal, jalani hidup kita sebaik-baiknya kehidupan, harus luar biasa, dan untuk luar biasa, kita harus punya niat yang baik, kita harus punya ilmunya, kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur, dan melakukan tindakan. Kapan lagi? Tindakan yang terbaik harus kita lakukan saat ini. Berproses yang baik harus dimulai dari saat ini juga. Kita nggak akan pernah tahu. Umur kita hanya Allah yang tahu. Jadi kita hanya bisa berusaha, kita berikhtiar. Tapi ikhtiar saja tidak cukup. Kita juga harus terus bertawakal. Ya, dan jangan lupa teman-teman, ini adalah bulan terbaik khususnya buat saudara-saudara saya yang seiman, ya, yang beragama Islam, untuk kita bisa berkurban, ya, beberapa saat lagi.
Ya, ini akan masuk di bulan Zulhijjah. Nah, teman-teman silahkan untuk berkorban yang terbaik, yang mungkin tadinya udah mau berangkat haji, tapi ternyata misalnya nggak bisa, ya karena memang situasi saat ini. Nah, inilah momen kita gunakan untuk kita bisa sedekah brutal, bisa gila-gilaan. Kita bisa tadinya cuman korbannya kambing, ya mungkin tadi kambingnya 1, sekarang bisa 3. Atau yang tadinya udah biasa kambing, mungkin bisa meningkat ke sapi. Contoh seperti itu. Supaya apa? Kehidupan kita berkah, ya, kehidupan kita bermanfaat. Kenapa kita bisa sampai saat ini? Mohon maaf, mungkin bukan bisa jadi karena kebaikan kita, tapi karena ada doa orang-orang kecil, orang-orang di sekitar kita yang selama ini pernah kita bantu dalam kehidupannya. Itu aja pesan dari saya. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan, saya kembalikan ke Arif lagi. Terima kasih Mas Aden. Alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu daging semua nih, luar biasa. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini juga bermanfaat untuk yang nonton dan juga untuk kita juga tentunya sebagai bahan muhasabah diri tentu ya Mas Adrian ya. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan kita akan bahas topik yang berbeda lagi. Mas Adrian mudah-mudahan juga berkenan untuk kita sharing lagi nanti di lain waktu bareng sama Elsinta ya. Makasih banyak Arif, salam buat teman-teman semua, salam buat Mas Aryo, buat Berry juga. Insya Allah nanti kalau udah nggak situasi PSBB dan sebagainya, kita bisa ketemu secara offline ya. Baik, oke. Terima kasih sekali lagi, Assalamualaikum. Dan juga para followers yang bisa join pada malam hari ini, semoga apa yang tadi kita bicarakan menjadi manfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.